wabarakatuh. Halo Sobat Ketiga, perkenalkan nama saya Caca Melastri dari D3 Fire and Safety Institut Teknologi Petroleum Balongan. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya untuk pekerja yang bekerja di bidang industri saja. Namun, aspek keselamatan dan kesehatan kerja juga harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Contoh paling dekat yakni aktivitas kita sehari-hari selama di rumah. Bagaimana sih cara kita menerapkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja pada aktivitas kita selama di rumah? Lalu, apa saja yang kita ketahui untuk menerapkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja pada aktivitas kita selama di rumah? Istilah-istilah dalam keselamatan dan kesehatan kerja yakni ada hazard dan risk. Apa sih istilah tersebut? Hazard. Menurut Supriyadi DKK tahun 2017, hazard atau bahaya adalah suatu kondisi atau tindakan atau potensi yang dapat menimbulkan kerugian terhadap manusia, harta benda, proses ataupun lingkungan. Risk. Menurut Vaughan tahun 1978, risiko adalah terbukanya kemungkinan kerugian. Pengendalian risiko. Pengendalian risiko memiliki hierarki pengendalian. Yang pertama ada elimination, adalah menghilangkan bahaya sepenuhnya dari tempat kerja atau proses. Yang kedua, substitution, adalah menggantikan bahan atau proses berbahaya dengan yang kurang berbahaya. Yang ketiga, ada engineering control, adalah mengisolasi atau memisahkan pekerja dari bahaya melalui pengaturan fisik seperti ventilasi, penghalang, atau modifikasi peraturan. Yang keempat, ada administrative control, adalah mengubah cara kerja atau prosedur untuk mengurangi paparan terhadap bahaya. Yang kelima, PPE, adalah menggunakan peralatan yang melindungi bekerja dari bahaya seperti helm, sarung tangan, dan kacamata pelindung. Konsep hierarki merujuk pada pengaturan atau pengorganisasian elemen-elemen dalam suatu sistem berdasarkan tingkatan atau urutan tertentu. Hazard memiliki 5 macam. Yang pertama ada mekanik, yang kedua ada fisika, yang ketiga ada biologi, yang keempat ada ergonomi, dan yang kelima ada psikososial atau psikologi. Bahaya listrik. Listrik adalah aliran muatan listrik biasanya dalam berbentuk elektron melalui suatu konduktor seperti kabel atau bahan lain yang dapat menghantarkan arus listrik. Listrik digunakan untuk berbagai keperluan termasuk penerangan, pemanasan, pendinginan, operasi mesin, dan perangkat elektronik. Bahaya listrik merujuk pada potensi risiko dan bahaya yang terkait dengan penggunaan atau paparan listrik. Bahaya ini bisa menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian jika tidak dikelola dengan benar. Berikut adalah contoh bahaya listrik. Berikut adalah pengendalian resikonya. Yang pertama ada eliminasi, menghilangkan sumber bahaya sepenuhnya. Contohnya, keringkan tangan sampai sekering-keringnya. Kedua, pastikan peralatan listrik yang digunakan memiliki isolasi yang baik dan tidak ada kabel yang terkelupas atau rusak. Kedua, substitusi, menggantikan sumber bahaya dengan sesuatu yang kurang berbahaya. Contohnya, pilih peralatan listrik yang tahan air. Pasang stop kontak tahan air yang dirancang untuk mencegah masuknya air, mengurangi konsleting, dan sengatan listrik. Yang ketiga ada modifikasi teknik, mengubah lingkungan kerja untuk mengurangi paparan bahaya. Contohnya, pemasangan penutup pelindung pada saklar dan stop kontak agar terhindar kontak langsung dengan listrik. Perawatan rutin peralatan listrik atau ganti kabel yang menunjukkan tanda-tanda kerusakan tersebut. Yang keempat, pengendalian administratif, mengubah cara kerja untuk mengurangi paparan bahaya. Contohnya, menggunakan kebijakan yang jelas mengenai penggunaan peralatan listrik di area basah. Fokuskan pelatihan pada pentingnya pengeringan tangan sebelum menggunakan peralatan listrik dan cara menggunakan peralatan yang benar.
Dan yang terakhir, alat pelindung diri atau APD. Menggunakan perlengkapan yang melindungi diri dari paparan bahaya. Contohnya, menggunakan sarung tangan karet tahan listrik untuk melindungi tangan dari kontak langsung dengan sumber listrik. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, resiko bahaya tersengat listrik akibat tangan basah dapat dikurangi secara signifikan.